Santoso SHI, SHMH MKN, Sekretaris LP BHNU Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum Kang Dira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara penghuni lapas itu di seluruh Indonesia 50% itu adalah mereka yang terjerat kasus narkoba. Betul, itu kasus narkobanya, belum pencuri yang menjadi pecandu narkoba. Betul. Jadi sudah kompleks ini. Ibaratnya penyakit sekali, itu penyakit kompleks ini. Iya, dan juga ditambah dengan jumlah sipir ya yang jumlahnya sangat terbatas. Kita bisa bayangkan dengan jumlah kapasitas 3.500 orang untuk kasus Medaeng gitu ya. Jumlah sipirnya berapa? Satu regu paling isinya 6-7 orang. Apakah mampu 6-7 orang itu bisa mengontrol ya kan warga binaan di dalam itu sangat kesulitan gitu loh. Oleh karena itu negara harus segera respon gitu loh ya. Pemerintah Jokowi harus segera respon terhadap persoalan lapas ini. Mereka itu adalah manusia gitu kan ya. Ya kan, mereka bukan sampah, ya kan, mereka harus dibina. Tujuan pemasyarakatannya itu adalah untuk membina supaya mereka bisa kembali ke masyarakat dalam keadaan baik kok. Makanya menghilangkan konsep narapidana, mereka lebih mengatakan kepada warga binaan, loh bagaimana bisa membina kalau keadaannya seperti itu loh mas. Gitu. Iya. Kalau dan juga ada, saya juga baca berita bahwasanya ada yang disampaikan oleh Menko Polhukam. Ini ada wacana nanti untuk soal mereka yang terjerat kasus narkoba di luar bandar ya, pecandu, pengguna, ini tidak perlu dimasukkan ke sel sebenarnya, lebih banyak direhabilitasi, dan ini kan bisa dikatakan mengurangi jumlah penghuni lapas itu sendiri. Kalau Anda melihat ini solusi ini tepat nggak? Ya, kalau saya sih tepat sekali itu ya. Tetapi kan saya kan sebagai pelaku dalam konteks sebagai lawyer narkotika sebelum lahirnya Undang-Undang 35 tahun 2009 ini gitu kan ya. Slogan itu sudah sering disampaikan, bahkan ditindaklanjuti dengan beberapa peraturan. Di dalam undang-undang pun misalnya di dalam pasal 127 ayat 1 huruf A ya, setiap penyalahguna ya kan, itu juga ada ketentuan ya, jadi penyalahguna diancam pidana paling lama 4 tahun. Kemudian 127 ayat 2 ya, itu menyatakan hakim di dalam memeriksa perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat 1 wajib memperhatikan pasal 55, 54, 103. Lah 54 itu apa isinya? Setiap penyalahguna dan pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Tapi konteksnya di sini adalah pecandunya yang diwajibkan. Dalam bahasa hukum ketika wajib itu dilanggar maka dia pidana. Jadi pecandu itu sudah dikriminalisasi gitu. Jadi oleh karena itu pasal ini harus dirubah, dianulir menjadi setiap penyalahguna berhak begitu bunyinya, atau negara berkewajiban melakukan rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika, itu konteksnya gitu. Nah kemudian salah satu kewenangan hakim yang tidak pernah digunakan dalam masalah penetapan pecandu narkotika itu adalah di pasal 103 ayat 1 huruf B. Apa isinya? Hakim dapat menetapkan pecandu narkotika ke lembaga rehabilitasi. Nah, penetapan ini tidak pernah dilaksanakan sama sekali. Ya pun ada undang-undang yang mengamanatkan seperti itu, tapi hakim tidak pernah menggunakan kewenangannya itu, gitu ya. Jadi itu repotnya mas. Nah sekarang mau menggunakan perangkat apa lagi? Ya kan, karena di dalam pasal penyalahguna itu setidaknya kalau kita mau menganalisa gitu ya, pengguna narkoba itu bisa dijerat dengan 14 pasal sekaligus kalau mengacu kepada Undang-Undang 35 tahun 2009 ya. Tersebar mulai dari pasal 111 sampai 127 itu isinya adalah menjerat penyalahguna narkoba semuanya. Karena apa? Di situ unsurnya jelas, menyimpan, memiliki, menguasai, menerima, menyalurkan ya. Jadi seperti itu mas, membawa gitu ya. Jadi tidak ada batasan definisi yang jelas terkait dengan bandar dan penyalahguna. Ini masalahnya, sehingga penyalahguna itu bisa dikenakan 14 pasal. Contoh misalnya pasal yang paling ringan adalah pasal 134. Setiap penyalahguna ya yang yang tidak melaporkan diri maka diancam pidana paling lama 6 bulan. Lah ini pasal ini tidak pernah digunakan gitu kan ya. Jadi itu kompleks sekali mas. Jadi kalau ingin merubah kebijakan itu maka undang-undangnya dulu harus dirubah, gitu kan ya.
Karena hakim, jaksa, polisi bekerja berdasarkan undang-undang. Jadi kalau undang-undangnya masih begitu ya tetap saja gitu loh Mas. Mau dilapisi sema setebal apa, ya macam-macam nggak bisa.